Tauhid itu adalah inti dari ajaran yang dibawa oleh semua nabi. Jadi, semua nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti ajarannya adalah tauhid. Yang pertama sekali disampaikan oleh semua rasul kepada umatnya itu adalah tauhid. Sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Misalnya saja, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Apa yang dia sampaikan kepada kaumnya? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Itu tauhid. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Pada kaum Madian kami utus Nabi Syuaib. Apa yang dia sampaikan sama juga, wahai kaumku, ibadah kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa ila Tsamud akhahum Shalihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Samud, ya, kami utus Nabi Saleh. Yang dia sampaikan sama juga, wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah SWT. Begitu juga Rasulullah SAW. Ya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tauhid itu adalah inti dari semua ajaran yang dibawa oleh setiap nabi. Ya. Apapun yang dibawa oleh para nabi dari ajaran-ajaran tersebut, itu menjadi tidak ada nilainya jika ajaran tauhid ini tidak diterima. Ya, misalnya seandainya ada yang menerima ajaran tentang akhlak, tentang adab yang dibawa oleh Nabi, tapi dia tidak terima ajaran tentang tauhid, maka itu semua menjadi tidak ada nilainya. Ya, karena intinya yang ditolak. Ya. Tapi ketika tauhid ini diterima, katakanlah yang lain misalnya tidak diamalkan, maka tetap saja itu akan memberikan manfaat. Apalagi kalau misalnya diucapkan lewat lisan yang jujur. Lisan yang jujur itu maksudnya berasal dari dalam hati. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, tulus, murni, keluar dari dalam hatinya, ya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Bahkan seandainya ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak jujur, dalam arti tidak tulus, itu tidak keluar dari dalam hati, tetap itu ada manfaat baginya. Kenapa? Karena kita ini manusia, nahkum bizawahir, yang kita nilai yang nampak, Allah yang tahu yang tersembunyi. Jadi begitu ada yang mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim dalam penilaian zahir. Penilaian zahir dia muslim. Nah, maka dia diperlakukan seperti muslim yang lain. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Tidak bisa misalnya Pak Muhammad, katakanlah ada orang di luar Islam, ya, di luar Islam mau menikah, besok mau menikah, hari ini dia ucapkan la ilaha illallah, ya dia sah pernikahannya besok. Tidak bisa kita mengatakan pura-pura saja itu, jangan dinikahkan, itu cuma pura-pura. Kita tidak bisa mengatakan dia cuma pura-pura. Yang kita nilai ucapan zahirnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW pernah menegur dengan keras seorang sahabat yang dalam peperangan berduel, kemudian orang kafir itu terjatuh, begitu mau ditebas lehernya dia ucapkan la ilaha illallah, langsung saja dibunuh. Pura-pura ini cuma cari selamat saja. Cerita ke Nabi, kata Nabi, kenapa kau tidak belah saja dadanya untuk tahu apa yang dia ucapkan itu benar atau tidak. Ya, jadi sekali lagi diucapkan jujur atau tidak jujur dalam arti keluar dari dasar hati atau tidak, itu tetap memberikan manfaat di dunia. Ya, meskipun kalau untuk manfaat di akhirat, maka tentu kalimat itu mesti khalisan min qalbihi, keluar secara jujur dari dalam hati kita.